Halo Sobat Sehat. Ya, seperti biasa ketemu lagi dengan kita berdua. Yes. Saya Dr. Sung dan di sebelah saya Dr. Hans. Yes. Dan kita kali ini, kalau di episode sebelumnya kita kan bahas tentang nutrisi ya dok ya, yang bisa membantu meningkatkan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh. Kali ini kita membahas olahraga atau aktivitas fisik apa yang bisa membantu meningkatkan sistem imun. Karena kan sesuai dari himbauan pemerintah sekarang, ya, video ini dibuat pada bulan Maret 2020. Sekarang masih heboh-hebohnya wabah ya. Karena virus yang menyerang hampir 190 negara dan teritori, termasuk di Indonesia. Akhirnya pemerintah menghimbau agar masyarakat kita kan semuanya dari rumah. Work from home. Work from home. Olahraga dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. #WFH. Sembayang atau berdoa dari rumah. Iya. Kalau yang memang kerjanya cuma bangun tidur makan dari rumah ya tidak ngefek sih. Iya. Sehat sih itu pasti. Ya banyak yang kirim-kirim gambar video-video gitu. Iya. Karena work from home kerjanya cuma bangun, makan, tidur lagi. Gak benar. Harus ada aktivitas fisik ya. Tetap. Nah, pertanyaannya adalah apa olahraga yang bisa saya lakukan di rumah, Dok? Saya biasanya nge-gym, Dok. Di rumah enggak punya alat. Oke. Adanya cuma botol aqua, botol air mineral ya. Iya. Itu bisa juga. Ember galon. Bisa kayak ember galon. Ada teman saya ngangkat LPG, Dok. Lu bener. Ada teman saya ngangkat LPG, nanti saya tag deh. Luar biasa. Beneran ngangkat LPG bukan yang LPG yang hijau loh, LPG yang biru. Itu yang 12 kilo. Iya, 12 kilo. Itu berat, Dok. Oke, jadi sebenarnya gini dok, yang saya mau tekankan ya, terutama mengenai karena gini, ada beberapa beberapa influencer lah ya, yang mungkin bukan beberapa sih, saya bilang banyak lah ya, banyak influencer yang sekarang mungkin terutama health influencer ya, yang mereka sekarang mengkampanyekan olahraga di rumah gitu ya, termasuk saya Ya, gitu. Termasuk saya. Jadi sebetulnya itu hal yang baik ya, Cuma memang tidak bisa yang saya mungkin perlu highlight di sini ya, workout apapun itu ada satu kuncinya dong. Apa itu? Harus dilakukan dengan hati yang senang. Iya bener. Nah makanya bener. Senang enggak ada olahraga di rumah? Nah itu kuncinya di situ. Karena ada beberapa orang yang mungkin dalam arti mereka mungkin merasa terintimidasi ya. Mereka merasa intimidasi, mereka harus olahraga. Nah, ini yang nggak baik gitu loh. Kalau olahraga ini dilakukan dalam arti dengan terpaksa, ya, dan mereka hanya melakukan semata-mata supaya untuk sehat, ya ini yang nggak benar. Jadi olahraga apapun itu harus dilakukan dengan hati yang senang, hati yang bahagia. Nah, jadi bagaimana caranya kita memunculkan hati yang senang? Nah, itu dulu. Caranya gimana dong? Ya jadi harus senang olahraga dulu dong gitu loh. Jadi mulai dari olahraga yang kalian senangi. Jadi tidak harus olahraga tertentu. Kuncinya di situ. Jadi olahraga apapun, yang suka basket ya basket lah. Gitu. Yang sekarang suka kalau di rumah gimana dong basket? Ya, dribble lah bola, dribble keliling gitu, punya taman ya dribble bola gitu, lempar-lempar di dinding juga bisa gitu kan. Jadi olahraganya bebas sih. Jadi saya tidak membatasi olahraga tertentu gitu. Karena kalau saya batasi olahraga tertentu, banyak orang yang tidak suka, mungkin tidak semua orang suka untuk melakukan olahraga itu. Masuk akal. Gitu. Karena dalam arti yang the point is bagaimana kita adalah mereduce stress. Itu kan. Jadi olahraga ini kan juga salah satu cara untuk kita meningkatkan dopamin. Ya. Gitu. Meningkatkan dopamin, begitu kita meningkatkan dopamin, kita menekan kortisol. Ya. Itu kan menimbulkan dalam arti banyak imunitas tubuh kita yang akan meningkat. Yes, betul. Gitu. Jadi olahraga apapun yang kalian lakukan, sobat sehat lakukanlah dengan hati yang gembira. Gitu. Boleh main domino, main remi, main catur dok. Itu pemanasan
bercanda gitu. Ya, jadi itu apapun lah ya, apapun dalam arti olahraganya bebas gitu. Jadi kalau Dr. Sung tanya sama saya, ya memang kalau karena kalau saya suka olahraga dalam arti yang sifatnya itu mungkin body weight exercise gitu ya, yang high IT gitu, terus suka gym, calisthenics, crossfit dan lain-lain, ya itu boleh lah gitu loh, kita lakukan banyak cara-caranya, dan that's why saya memberikan tips-tips yang seperti itu. Karena saya suka di situ. Ya, karena saya suka olahraga itu gitu. Saya nggak bisa tenis ya kan, jadi nggak mungkin ngasih tutorial tenis dong gitu. Jadi nggak mungkin gitu, nggak bisa pingpong gitu. Jadi nggak mungkin kasih tutorial pingpong juga saya. Gitu sih, Dok. Nah, kalau misalnya nih yang di rumah nggak punya alat, nggak punya ya bola basket misalnya. Ya kalau dia tinggal kos-kosan, dia jedung-jedung nanti tetangga marah gimana? Iya juga sih. Ya, juga kan? sih. Nah, paling tidak ada gerakan-gerakan mungkin yang bisa mereka lakukan. Yaitu body weight exercise paling gampang. Paling gampang body exercise. Body weight exercise itu jadi olahraga yang memanfaatkan beban tubuh kita. Beban tubuh. Gitu, dan alat-alat di sekitar kita. Ibaratnya kalau sekarang itu bahasa kerennya itu functional training, Dok. Functional training itu. Jadi functional training itu yang memaksimalkan fungsi tubuh gitu. Misal kita nih kan kita sering jongkok gitu, ngangkat galon ya. Nah itu bisa dijadiin olahraga. Itu kalau kita istilahnya kalau di functional training itu namanya gerakan deadlift. Jadi ngangkat ya kan, mau ngangkat nggak jadi ditaruh lagi, mau ngangkat nggak jadi ditaruh lagi gitu loh. Nah itu kalau kamarnya di lantai 3 bawa turun naik turun. Naik turun gitu. Itu ada yang istilahnya kayak gitu tuh, namanya farmer's walk. Gitu. Jadi kayak olahraga di Shaolin itu. Iya, jadi ngangkat gini kan, ngangkat apa dibawa jalan-jalan gitu. Itu juga jadi itu yang namanya functional training. Gitu. Mungkin kalau Dr. Hans bikin video untuk olahraganya keberatan enggak? boleh. Nggak harus sekarang kok, Dok. Nggak harus sekarang, ya kan saya nggak baca olahraga sekarang. Ya. Nanti kalau sudah jadi videonya, kita kasih linknya di bawah. Siap. Atau Anda bisa lihat di Instagramnya Dr. Hans. Ya. Itu beberapa hari yang lalu beliau lakukan olahraga sambil ngepel lantai. Sambil ngepel lantai. Mungkin yang ibu-ibu di rumah bisa lakukan. Ya, jadi 2 in 1. Ya kan? Lantai bersih, badan sehat. Iya, 3 in 1 juga, suami senang. Oke. Gitu. Terus pertanyaan lagi selanjutnya. Ini paling sering sih. Sebelum olahraga saya harus makan dulu atau enggak? Ini pertanyaan yang cukup sering ya. Sangat sering bahkan, sangat sering. Ini sebetulnya tidak terbatas untuk ini aja. Jadi olahraga apakah saya harus makan? Yes and no. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak gitu. Kapan iyanya? Iya, kapan iya? Kalau kita memang merasa kalau kita olahraga dalam perut kosong, performa kita tidak baik. Ada orang-orang, bahkan mungkin saya bilang cukup banyak ya, orang-orang yang dalam arti mereka kalau lapar mereka merasa performa olahraganya tidak baik. Ya, saya itu begitu. Nah, gitu. Jadi makan dulu. Betul. Kasih jeda 1 jam, 1 jam setengah baru mulai. Ya, gitu. Kalau orang-orang seperti itu silakan makan dulu. Asal dalam arti tipsnya adalah jangan makan dalam porsi yang besar. Betul. Gitu. Jadi biasanya yang saya sarankan adalah mungkin makan buah. Ya kalau mungkin dalam arti buah nggak kenyang nih, ada orang-orang tertentu yang dalam arti harus makan nasi. Kadang guyonannya, Dok. Habis habis ini kita olahraga ya, supaya nurunin berat badan. Muntah mah dong. Muntah mah itu gitu. Jadi kalau mau makan pun makan dalam jumlah yang tidak banyak, sekedar dalam arti mungkin cukup untuk kita meningkatkan performa kita. Gitu. Untuk ngisi energinya. Ya, gitu. Juga tergantung dari tujuannya, Dok. Itu juga. Ya, itu juga penting ya, tergantung dari tujuannya. Karena gini, kalau tujuannya kan kebanyakan olahraga nih, Dok, klien saya, pasien saya banyak yang tujuannya mereka untuk fat loss. Ya, untuk weight loss yang lebih common ya. Sebenarnya saya tidak yang saya sarankan adalah olahraga dengan perut kosong. Itu lebih saya sarankan kalau bisa, kalau memungkinkan ya. Tidak harus ya, tidak mutlak. Tidak mutlak, tapi sebisa mungkin, karena dalam arti apa, pada waktu kita perut kosong yang langsung cadangan lemak kita yang dipakai untuk energi. Gitu. Karena setelah di mana kadar gula darah kita turun, ya gula darah kita rendah, tubuh akan mengambil sumber energinya dari cadangan lemak, glikogen dulu. Glikogen dulu. Begitu glikogen habis, yang akan diambil adalah cadangan lemaknya, fat storage-nya.
gitu. Jadi itu yang saya sarankan. Jadi tergantung dari kebiasaannya, ya tergantung dari tujuannya, gitu. Jadi tidak harus makan atau tidak makan itu preference setiap orang beda-beda. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Jadi jenis olahraga kan tadi sudah disesuaikan. Ya. Kemudian makan atau tidak makan, bebas. Terus waktunya berapa lama dong? Nah, terus ada yang nanya, sebaiknya saya olahraganya kapan? Pagi, siang, sore, malam, subuh? Oke, ya itu juga sering juga sering banget gitu, sering komen, "Dok, olahraga yang paling bagus kapan?" Olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang dilakukan secara konsisten. Iya. Gitu, beneran saya bilang dalam arti bebas. Olahraga itu kalau yang punya waktu longgar pagi ya monggo pagi. Kalau yang punya waktu longgar siang jarang sih, biasanya kerja kan siang gitu, kecuali yang nganggur kan gitu, atau yang sudah big boss yang sudah nggak perlu biasanya kontrol. Big boss sih tambah sibuk gitu ya. Ketemu klien terus. Iya betul. Jadi bebas sih. Jadi arti kalau mau pagi, siang, sore, malam bebas gitu. Jadi tidak ada waktu yang saya patok yang paling bagus kapan. Gitu. Jadi kalau memang, dan itu juga tergantung jenis olahraga. Dok, kan katanya kalau pagi kan bisa menghirup oksigen yang besar. Iya kalau olahraganya outdoor. Kalau indoor ya sama aja kan gitu. Dalam arti itu tergantung olahraga apa yang Anda lakukan. Olahraga di depan jendela, buka jendela Anda biar dapat oksigen. Olahraga apa yang Anda lakukan ya kan. Terus juga tergantung waktu luang Anda kapan. Betul. Itu. Jadi waktunya bebas. Gitu. Itu kan tadi waktunya sudah. Sekarang berapa lama durasinya? Oke, durasinya pun yang saya sarankan ya, olahraga minimal itu 30 menit. 30 menit minimal. Terus latihannya apa? Kardio aja cukup atau harus ada beban? Atau kardio dan beban? Sebisa mungkin sih kita combine sih, Dok. Combine. Jadi karena kalau sebetulnya kita beban terus kita bilang kardio, itu kan kita bagi dalam dua kelompok ya, aerobik dan anaerobik. Gitu. Masing-masing ini punya kelebihan masing-masing. Jadi sebaiknya kalau kita olahraga jangan dipilih lah. Lakuin dua-duanya. Lakuin dua-duanya. Nah, bahkan sekarang banyak metode olahraga yang mereka mengkombinasikan dua-duanya. Gitu, dan itu menurut saya sih bagus. Jadi jangan dipilih, jangan cuma mungkin aerobik doang itu contohnya seperti lari gitu aja, jogging gitu aja, sepedaan gitu aja. Itu kan aerobik, pure aerobik gitu. Jadi lebih baik kalau memang Anda suka lari, suka sepedaan, nggak apa-apa, tapi dikombinasikan dengan yang anaerobik. Gitu. Kalau nggak suka yang melakukan, langsung digabung dua-duanya. Gitu. Jadi itu yang saya rekomendasikan, 30 menit itu minimal, tapi yang saya sarankan adalah 60 menit. 60 menit. Ya, yang saya rekomendasikan adalah 60 menit. Jadi itu yang lebih efektif lah menurut saya. At least satu sekali latihan ya. Satu kali latihan itu 60 menit. 60 menit. Karena saya pernah baca, saya lupa, Dok, di mana, atau pas kuliah ya. Jadi kalau kita olahraga cuma 30 menit, itu yang baru habis gula darah kita. Itu kalau kita olahraganya dengan perut yang ada isinya. Dengan ada perut yang ada isinya. Iya, dalam arti gula darah kita dalam kondisi yang normal, bukan dalam kondisi yang rendah. Makanya kan tadi yang saya bilang, kalau kita dalam kondisi yang gula darah rendah, sebetulnya langsung energi kita diambil dari glikogen. Gitu. Glikogen itu kan ada di dua tempat, ada di otot dan di liver. Gitu. Jadi begitu habis gula darahnya berhenti, yang ada nafsu makan kita nambah. Karena ya nanggung kan, ya diterusin aja sampai 1 jam supaya cadangannya juga dibakar. Iya, itu kan di dalam arti mereka mungkin generalisasi lah. Itu gitu. generalisasi lah gitu. Kalau yang detailnya seperti itu. Lalu nih pertanyaan terakhir, Dok. Boleh nggak, Dok, saya konsumsi minuman pre-workout? Nah, contoh saya bikin kopi dulu. Iya. Mungkin ada beberapa yang konsumsi minuman energi drink, seperti itu. Oke, pertanyaannya gitu ya. Boleh, saya bilang. Boleh. Jadi asalkan ada olahraga gitu ya. Iya, betul. Yang namanya pre-workout ya kan. Jangan sampai setelah itu habis pre nggak ada workoutnya kan gitu. Jadi minum pre-workout drink tapi nggak ada workoutnya kan juga lucu gitu. Jadi minum pre-workout malas nonton TV. Nggak jadi hujan gitu. Iya. Jadi gini, pre-workout itu bisa saya bilang itu kan apa ya? Workout aid lah ya kalau saya bilang ya, itu jadi workout aid. Jadi aid bantuan. Jadi untuk membantu performa kita supaya kita lebih maksimal. Ya. Banyak yang bilang itu doping. Ya.
Itu kan kontranya kan di situ dong. Banyak yang menyatakan bahwa ini doping, tidak sehat dan lain-lain. Ya, again, sebentar. Ya. Arti doping itu apa sebenarnya sih? Memaksakan kerja tubuh. Kita menggunakan obat-obat yang dilarang kan kalau doping itu. Iya, doping itu kan dalam arti kalau saya membahasakannya nih, kan kita memaksakan kerja tubuh kita yang sebetulnya mungkin tubuh kita mempunyai kapasitas yang dalam arti sekian, dipaksakan kerja lebih berat dari itu. Itu kan yang sering kali kalau saya bilang itu doping. Oke. Ya. Doping. Nah, itu bahasa saya sih, Dok. Bahasa saya. Dalam arti bahasa saya itu takutnya salah diartikan, Dok. Iya. Tapi sama pelatihnya, kamu masih bisa kok lebih tinggi dari ini. Itu pelatihnya doping berarti. Bukan, kalau doping itu kan dalam arti kan out of the limit lah gitu. Ya, push your limit. Iya, push your limit. Beda doping di sini kan dalam arti kan substance lah ya, atau bahan yang kita tambahkan di dalam tubuh kita untuk membuat kapasitas tubuh kita bekerja lebih berat. Gitu loh, bekerja lebih berat gitu loh. Nah, ngomong berat ini relatif sekali kalau saya bilang, relatif sekali. Nah, kalau saya tetap acuannya semuanya adalah berdasarkan dari dalam arti recommended daily intake. Gitu. Kalau saya acuannya di situ, Dok. Gitu. Misal nih, kita bilang kafein itu doping kalau dia jumlahnya kan dalam arti over dari recommended daily intake. Gitu. Jadi kalau selama dia itu di bawah recommended daily intake, saya bilang itu bukan doping. Ya secara general seperti itu. Tapi itu. Jadi dalam arti menurut saya sih kembalikan ke individu masing-masing. Iya, kan juga gini, maksudnya recommended daily intake pun kan setiap orang punya toleransi yang berbeda. Iya, gitu loh, Dok. Masalahnya saya bilang dalam arti, makanya saya juga susah untuk mengeneralisasinya. Gitu. Saya bilang di sini memang kalau kita acuan semuanya kan ada guideline-nya. Tapi apakah guideline itu bisa berlaku untuk semua orang? Ya tidak. Gitu, karena setiap orang punya toleransi yang berbeda. Kalau memang dalam arti kita merasa dalam arti kita yang tahu diri kita sendiri lah ya, kita mungkin punya kebiasaan untuk memang biasa mengkonsumsi kopi nih, ya kopi dalam arti dan jumlahnya dalam arti tidak memberikan efek yang tidak baik dalam tubuh kita. Dalam arti efek yang tidak baik itu jantungnya derdek atau gimana dan lain-lain gitu. Itu dalam arti saya bilang ya it's okay. Masih oke lah ya untuk kita konsumsi sebelum olahraga gitu. Dan juga banyak mungkin pre-workout lain atau minuman energi drink lain. Ya kita baca dulu dalam arti makanya itu perlunya kita aware ya dengan apa yang kita minum. Jangan semuanya diminum. Itu dibaca dulu kafeinnya berapa. Ada kandungan-kandungan lain enggak yang berbahaya. Kalau memang kandungannya semuanya oke, ya just go ahead gitu. Oke. Jadi intinya olahraga apapun bisa kita lakukan di rumah dan bisa meningkatkan sistem imun kita. Betul, kalau dilakukan dengan baik. Nah, caranya dilakukan dengan gembira. Makanya baik itu dilakukan dengan gembira tadi. Gitu. Jangan sampai kita olahraga terus kita tambah stres. Nah, itu yang nggak bagus. Gitu. Iya sih. Iya, bener. Sudah stres fisik, stres lagi karena harus olahraga. Iya, karena banyak orang itu yang mereka merasa dipaksa untuk olahraga. Kamu harus olahraga supaya kamu sehat. Nah, itu yang nggak benar, gitu loh. Jadi harus dimunculkan dulu kesadarannya. Itu dong. Ya, jadi cari tahu sendiri bagaimana caranya memunculkan itu. Kita juga tidak tahu bagaimana menasihatkan. Iya, betul, ya, betul kan? itu. Jadi apapun olahraganya lakukan dengan fun. Yes. Nah, untuk jenis olahraganya sendiri yang bisa dilakukan di rumah, nanti kita kasih linknya di bawah sini. Ya. Tuh saya tidak malas untuk melakukannya, memberikan tutorialnya lagi. Kan sudah ada tuh yang Instagram dulu tuh yang dikasih ya. Kalau ada lagi nanti kita sertakan. Oke, siap. Dr. Hans, cukup ya? Cukup. Ini dulu mungkin mengenai olahraga yang fungsinya dapat meningkatkan sistem imun. Buat sobat sehat yang mungkin mau ada komen, mau mungkin ada masukan dan lain-lain, olahraga apa yang mungkin kalian lakukan ya, yang mungkin bisa kalian sharingkan buat teman-teman yang lain. Kalian boleh kasih juga video kalian boleh di-share linknya juga, video-video kalian di sini, boleh komen, dan mungkin buat kalian yang merasa video ini bermanfaat boleh share ke teman-teman terdekat. Oke, be happy and stay healthy. See you.